wakil. Saya pasti sudah bosan ini orang lihat naik di panggung dengan Nata. Lihat ya? Kita goyang, saya seperti Prabowo, karena kampanye goyangannya panggung. Jadi baik, selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk para pemeluk kepercayaan Marapu. Rahayu wong muduna ama nama amayang Yang saya hormati saya kasih adik saya calon wakil bupati Pak Yonatan Hani. Yang saya hormati Bapak Ketua tim pemenangan Pak Ketua LP ya. Saya punya mantan juga dulu ini ya. Mantan pasangan GBY ULP gitu, ya. Bersama ibu. Ya, Usi ini selalu mendampingi kami. Kalau Usi sudah ada, saya punya ayah di muka dia ketawa terus, sudah semangat kali panggung. Sampai menari tadi di panggung ya. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Partai Pak Haji Samad dari PKB, dari Golkar Pak Ali, saya punya ayah Ketua PSI, juga Pak Ketua Fraksi mewakili Partai Gerindra, Wayu mewakili fraksi, tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kanatan, yang Pulau Keboki, ya, ayah Bapak Bargam, Bapak di Wangga juga yang hadir. Saya punya ayah di Kepunduk, ya, baru pulang dari Eropa ya. Saya punya ayah di Monaco, kirim saya foto terus. Di London kirim lagi saya foto. Saya iri juga. Apalagi namun dingir tuanya nanya udah kirim, Jadi waktu nyala WA, salam punya nana ini gua. Ya, cukup lama di London dengan Pak BBL ya. Bapak mama semua amain dan berambut bicarakan atau matur tebiri hingga singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati saya kasih Ibu Pendeta yang juga sudah melayani pertemuan kami sore hari ini. Sore hari ini tentu saya tidak akan berbicara banyak karena saya selalu meyakini keluarga besar di Kanatang dari Mondu Hamba Peraing, Dapayami, Kanatang, Temu selalu dalam suasana yang gembira dalam menyambut setiap pertemuan kami. Saya bersama Bapak GBY 2015, saya sendiri 2020, walaupun belum beruntung, tetapi suasana kegembiraan kami tetap rasakan. Hari ini terlebih lagi, begitu meriah. Jadi saya tidak ragu lagi ini Kanatang pasti ULP YH menang dalam pilkada ya. Pasti. Apalagi yang duduk di mukanya saya ini jagoan-jagoan yang lalu ini kasih tumbang sama kami malah masih ragu. Saya bisa urut dari muka ini ya. Tetapi hari ini kita ada dalam kebersamaan. Ini tentu menguatkan kita semua bahwa saya bersama Adi Boyon tidak sendiri. Tidak sendiri, kami bersama tim. Selalu ada keluarga yang menyokong kami. Bicara tentang Kanatang tentu saya tidak perlu ulas. Ya, kami punya asal sudah ini dari Kanatang, dari Mondu. Ini pilih Apuma. Jadi kalau kita bicara dukungan, pasti biasanya ya tempat di mana suara itu paling banyak itu pasti tempat asal kita punya mama, kita punya apu, ya. Ya, dia punya kampung itu pasti total. Lihat Pak Prabowo baru-baru ya. Dia waktu menang Pilpres, provinsi yang memberikan dukungan suara terbesar seluruh Indonesia dari mana? Ya, Nyepowelina mana? Sulawesi Utara, bukan Jawa Tengah. Dia punya asal, dia punya bapak, ya. Jadi kalau kita bicara Kanatang hari ini, apalagi ada sebenarnya di Boyon, ya, itu alaman ayo. Kita tidak akan ragu lagi Kanatang Hahar kalau ada yang klaim, ya, kami yang menang di sana, karena kekolol, ya. Kita tetap yakin karena kebersamaan hari ini yang duduk di depan kami ini semua
adalah tokoh-tokoh di wilayah Kanatang, ya. Dan harapan ini tentu kami titipkan pada keluarga di sini. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, hari ini saya bersama Ibu Beyon dan tim hadir di keluarga adalah, saya yakin seluruh keluarga sudah tahu tentang ikut sertanya saya bersama Beyon dalam perhelatan pilkada ini. Saya yakin semua termasuk adik-adik yang masih kecil ini tahu ini paket ULPYH menyala ini ada ikut pilkada ini. Tetapi kami tetap merasa ada yang kurang, ada yang belum pas, ada yang belum kena di hati kami. Kalau informasi terkait ikut sertanya kami di sini, keluarga besar Kanatang Hahar, hanya dengar dari orang, hanya lihat di Facebook saya, hanya tahu dari itu baliho yang ada di pinggir jalan. Paling tidak informasi itu harus keluar dari mulut kami sendiri tentang niat itu. Dan kesempatan sore hari inilah ungkapan itu kami nyatakan buat keluarga besar di Kanatang di sini. Selesai pernyataan ini kami akan puas di hati kami. Keluarga besar tidak lagi dengar dari orang lain, tidak lagi hanya dengar lihat di dalam HP saja, tetapi sudah dengar dari kami. Dan yang berikut tentu kami mohon doa dan dukungan. Kita tetap berharap bahwa walaupun kami katakan dan kami yakinkan juga di tempat lain tentang peluang ULPYH menang dalam pilkada ini, kami tetap mengharapkan bahwa Kanatang, tempat kami punya asal ini, paling tidak hanya menang, harus menang putus, bisa? Harus menang total, metal, dan nomor 3 nih, ya, menang total. Kanatanglah salah satu target kami untuk usaha ini. Bapak Mama dan saudara sekalian, keikutsertaan kami dalam pilkada yang tadi sudah disampaikan. Ada 3 paket. Dalam penyampaian Bapak GBY juga tadi disampaikan. Kami yang mendapat partai paling banyak, ada 7. Kami yang mendapat total dukungan kursi di DPRD yang paling banyak, ada 16 dari 30 kursi. Ada 72.000 suara di pileg yang mendukung kami. Perolehan lainnya didapat oleh peringkat yang berikut dengan 40-an ribu dan belasan ribu. Mengapa ini terjadi? Ini tentu juga harus menjadi pertanyaan Bapak Mama semua. Giki mana nilai ULPYH? Datau ma apa yang naparita yang nahunnya? Datau ma apa yang nakuaha nahunnya? Bukan juga siapa-siapa dalam proses pemilihan terakhir ini. Saya sudah pensiun, hanya pegang partai. Neri Beyon, betul wakil ketua DPRD, tapi sudah mundur dari posisi. Tetapi bahwa arah dukungan partai yang 7 buah ini, kenapa mengarah ke kami? Ini tentu harus menjadi pencermatan keluarga di Kanatang di sini. Ada sesuatu yang mungkin menarik di paket ULPYH sehingga partai-partai yang mengusung kami menentukan arah dukungan kepada kami. Sampai partai yang dikomandani oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto pun menentukan arah dukungannya kepada paket ULPYH. Ini tentu adalah hal yang luar biasa yang kami rasakan. Kami tidak hanya menganggap bahwa kami mendapatkan dukungan untuk pilkada ini. Sekiranya Tuhan berkenan kami menang dalam pertarungan ini, tentu keluarga besar di Kanatang harus meyakini kalau kami menang, pasti kebijakan program tingkat pusat milik Bapak Presiden kita juga akan turut rasakan di Sumba Timur. Berbeda kalau sekiranya mungkin paket lain. Karena apa? Selain jalur birokrasi yang bisa kita tempuh, kita juga bisa memakai jalur politik lewat partai, lewat relasi hubungan yang sudah terbangun selama ini di kepartaian untuk kita bisa mendapatkan program-program yang dibutuhkan oleh daerah. Dalam proses itu pula kami meyakinkan pada keluarga bahwa paket ULPYH tidaklah berlebihan kalau dikatakan punya dukungan yang banyak dari sisi politik, jumlah partai dan jumlah suara. Hal berikut juga yang mungkin menjadi pencermatan kita. Tadi disampaikan oleh Bapak GBY
bahwa ada hasil survei, bahwa ada proses-proses pertemuan yang juga bisa kita ikuti dimanapun kita berada dengan melihat apa yang ada di dalam gawai HP yang kita pegang. Kami juga merasa dalam pertemuan-pertemuan selama ini, ya, terlebih yang pertama kita lakukan pertemuan akbar di wilayah Leo. Saya juga bersama Adi Boyon agak ragu bisa banyak tidak ini peserta yang ikut dalam pertemuan konsolidasi awal kami. Saya teringat 2015 bersama Bapak GBY. Kalau sampai saja jumlah itu yang tercapai seperti yang kami alami di 2015, alhamdulillah, ya. Tetapi sungguh luar biasa. Pak GBY sendiri mengatakan peserta yang ikut dalam pertemuan di Lewan hampir 2 kali dari pertemuan kami di 2015. Ini tentu sebuah hal yang luar biasa bagi adik saya bersama Buyo. Kalau hari ini di Kanatang pun seperti itu, saya yakin ini berangkat dari kecintaan, ketulusan keluarga besar untuk duduk bersama kami. Bukan tidak ada tanggung jawab kita di rumah bagi kita yang hadir hari ini. Saya yakin kita semua punya kerja juga di kebun, di ladang kita. Tetapi sampai mau bersama-sama dengan kami dari pagi tadi dikatakan sampai menjelang malam hari ini, tentu tidak hanya dalam sebuah keyakinan akan memilih WLPYH di Pilkada 27 November nanti. Tetapi kami meyakininya ini berangkat dari keinginan untuk juga memberi dorongan semangat dan moral buat WLPYH. Diri mau doa mudah inang bunina, ya. Nyumbang pertemuan laliau. Jaga ada bini-bini ahli dan nama binu, nama hilat teruk ladang. Ya, damang dan biasa dan nyumpa ita. Tapi nyumpa ita, ya. Dan magawiyah yang sudah umur 60-70 pun masih mau naik di atas dam truk hanya untuk ketemu dengan kami. Termasuk saat pertemuan di lapangan Koreliu, termasuk juga hari ini di Kanatang. Ini sebuah semangat yang besar yang kami dapatkan untuk tetap mengedepankan apa yang kami cita-citakan dalam keikutsertaan kami di pilkada seperti ini. Saya bersama Adil Buyon tidak hanya dalam keinginan pribadi kami untuk menjadi bupati wakil bupati, tapi juga ada cita-cita harapan yang paling utama untuk bagaimana berkontribusi bagi pembangunan di daerah ini. Kami merasa kami cukup pantas juga untuk ikut dalam kompetisi ini. Kami merasa kami punya pengalaman yang cukup untuk juga bertarung dalam kontestasi ini. Kami pernah ada di posisi di birokrasi. Kami pernah ada juga di posisi di legislatif. Kelengkapan itulah yang mendasari permintaan, permohonan kami pada keluarga di Kanatang untuk mendukung kami dalam pilkada ini. Bapak Mama dan saudara sekalian, apa yang mendasar ikut sertakan? Tentu dasarnya adalah seperti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang tadi sudah berbicara mewakili tokoh masyarakat di wilayah Kanatang di sini. Kesejahteraan masyarakat, wana na bapak Arno, ya. Catatan-catatan harapan itu tentu akan tercatat dalam memori kami untuk melihat Sumba Timur ke depan. Bagaimana kita bicara sejahtera kalau masyarakat masih harus berhutang pada daerah Wanagawai, rukun hidup ketiga. Sangat berat kenaikannya. Kami pun saat kami berkunjung di seluruh wilayah Sumba Timur, kita mendapatkan informasi dan keluhan yang sama. Yakinlah Bapak Mama sekalian, kalau saya dengan saya punya Adil Buyon Tuhan berkenan terpilih dalam pilkada nanti, prioritas salah satu yang akan kami lakukan, kami akan turunkan pajak yang sangat berat. Ya, kami akan tinjau kembali kenaikan yang sangat memberatkan. Dasarnya apa? Kalau kenaikan itu adalah harga dalam batas yang wajar, nyudah di pegawai, karena ini tingkat dan gaji, ya. 60% undang, 9% pun undang. 10 tahun baru naik 100%. Naiknya harga barang di toko juga hampir sama dengan kenaikan ini.
Tetapi kenapa kita dalam kurun waktu, kalau Pak GBY tidak pernah naikkan dalam 9 tahun? Mestinya, kalau tadi saya bilang 10 tahun baru naik 100%, ya, 9 tahun tidak dikasih naik, paling tinggi dia naik 100%. Kan begitu hitungan matematik. Kan ada yang bilang, selama 9 tahun Bapak GBY tidak naikkan pajak. Ya, kalau dikalkulasikan 10% setiap tahun, mestinya dia naik 100% saja. Ya, tapi ini kalau naik sampai 400%, berarti sama dengan 40 tahun pemerintah sebelumnya tidak pernah naikkan itu pajak. Ini tentu hal yang akan sangat memberatkan siapapun dia di tengah yang ada yang menjadi masyarakat warga kabupaten seperti ini. Hal inilah yang mendasari sehingga kita katakan sangat berat kenaikan. Yang berikut harapan terkait pembangunan di wilayah. Kami juga punya pandangan yang sama, Pak. Prioritas pengembangan pariwisata wilayah utara ini juga harus menjadi perhatian utama. Di wilayah utara yang lengkap kalau kita bicara tentang lokasi tempat wisata. Ada pantai, beberapa pantai. Ada kampung adatnya juga. Ada air terjunnya juga. Ada padang sabana di wilayah utara. Apalagi yang kurang? Yang masih kurang adalah perhatian terkait dengan infrastruktur bagi kenyamanan wisatawan yang datang. Permintaan Bapak tadi sangat wajar kalau dibicara lintas utara. Padahal status Anda jangan lagi jalan seperti sekarang. Padahal ini mana Bapak? Tetapi proses itu butuh waktu yang panjang. Yang bisa kita lakukan di tingkat kabupaten sebetulnya paling tidak jalan lintas utara ini sampai Napu setiap tahun dia semakin baik. Ya, saya baru-baru pilih di Napu ini, sebelumnya waktu saya bersama Pak GBY 2020 sampai di Napu mungkin 1,5 jam. Sekarang tidak bisa, harus 2,5 jam atau 2,4 jam. Apakah ini yang kita namakan kemajuan? Ya, apakah ini yang kita namakan perubahan? Mestinya setiap akhir periode ada penambahan kualitas yang lebih baik dari sisi kenyamanan kita di bidang infrastruktur. Lalu ini ada menghadapan. Ya, ke depan tentu harus menjadi perhatian. Karena kalau kita bicara pariwisata, ruas itu tidak hanya melayani kenyamanan wisatawan yang datang ke sana, tapi kita pun sebagai masyarakat yang menikmati dan merasakan. Tidak hanya bicara ruas itu, banyak tempat juga yang akan kami. Kita ingin adanya pemerataan